Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan sahabat podcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Itu adalah seorang leader kita di sini, seorang orang tua kita di sini, yaitu adalah Bapak Kepala SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, Bapak Dr. Muhammad Sukri SPD MPD. Beri tepuk tangan untuk Bapak Sukri. Terima kasih Pak telah bergabung di dalam acara podcast kita pada hari ini dengan tagline masa depan cerah bersama SMK Negeri 2. Oke Pak, ini untuk yang pertama mungkin ada beberapa kata yang mau disampaikan nih oleh Pak Sukri kepada teman-teman podcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pada rekan-rekan podcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Selamat bergabung. Ya, oke. Udah cukup Pak? Cukup. Oke, mungkin di sini kita nanti hanya akan berbincang-bincang santai ya Pak bersama Pak Kepse kita, Pak Sukri. Ya, Bapak ini merupakan idola saya ya. Idola karena sebagai leader di sini, sebagai orang tua kami di sini, ya, kemudian kita akan bincang-bincang mengenai sekolah kita tercinta, mengenai tentang SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Ini sudah banyak nih Pak yang bertanya-tanya nih Pak, baik melalui media sosial atau langsung kepada saya atau langsung kepada guru-guru yang lain nih Pak. Ini SMK 2 ini seperti apa Pak? Di dalamnya itu seperti apa sebenarnya nih Pak? Baik, sebelum saya lanjutkan, saya juga mengucapkan terima kasih pada host kita ini, podcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan yang menurut saya luar biasa. Di awal dia sudah mulai menyanjung. Oke, Sudah mulai menyanjung. Oke. Ini kayaknya saya ini ditodong dengan sebuah pertanyaan yang agak susah-susah amat saya menjawabnya. Namun saya harus menjawabnya kan. Seperti apa sih SMK Negeri 2 Teluk Kuantan saat ini? Ini pertanyaannya menjebak nih. Luar biasa nih hostnya. Jangan sampai terjebak Pak kalau pertanyaan Insya Allah. Insya Allah. Nah begini, kalau menurut saya di sini lebih kurang 8 bulan. SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ini, kalau menurut saya sangat baik. Jadi kalau apa keadaannya, ya sedang baik-baik, itulah kira-kira. Namun kita sebagai insan pendidik, kita terus mengadakan inovasi, perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik. Jadi kita tidak boleh istilahnya merasa puas sehingga kita berhenti yang disebut dengan titik zona nyaman. Tidak seperti itu. Kita harus berubah terus ke arah perubahan yang arah yang lebih baik. Nah ini menyangkut masa depan anak atau generasi muda yang akan kita hasilkan sebagai produk dari sekolah kita ini. Jadi menurut saya, iya, SMK Negeri 2 Teluk Kuantan saat ini sangat baik untuk menuju perubahan ke depan, ke masa yang akan lebih baik. Oke, jadi begitu teman-teman, SMK Negeri 2 Teluk Kuantan itu adalah sekolah yang tidak hanya ada di zona nyaman ya Pak. Terus berubah dan selalu update dan upgrade. Ya, insya Allah SMK Negeri 2 Teluk Kuantan jadi sekolah yang terbaik khususnya di Kabupaten Kuantan Sengingi. Insya Allah. Kemudian ini Pak, di SMK 2 itu jurusannya apa saja itu Pak? Nah kalau untuk jurusan pada saat ini ada 6 jurusan yang sudah lama, yang sudah berjalan sudah sekian puluh tahun. Yang pertama ada jurusan akuntansi, yang kedua pemasaran, yang ketiga perkantoran, yang keempat TKJ, yang kelima DKP, dan yang keenam adalah perhotelan. Kebetulan pada jurusan perhotelan ini adalah program pusat keunggulan pada tahun 2022 dan pada tahun 2024 sudah berakhir.
Jadi pada tahun 2025 kita tinggal lagi melaksanakan mengaplikasi apa-apa yang telah kita peroleh kemarin pada saat kita menjalankan program pusat keunggulan. Itu bukan untuk perhotelan saja, tapi untuk semua jurusan yang ada. Jadi diawali dengan adanya program pusat keunggulan pada perhotelan, tapi itu menyebar dan berdampak positif ke jurusan yang lainnya. Begitulah harapan dari pemerintah. Jadi begitu teman-teman, ada 6 jurusan Pak ya di Ya, SMK yang Negeri lama. 2 Teluk Kuantan. Kemudian SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ini juga merupakan SMK PK atau SMK Pusat Keunggulan. Betul sekali. Di SMK PK ini dari jurusan perhotelan. Namun walaupun dari jurusan perhotelan, semua jurusan tetap terlibat. Iya. Dan sekolah-sekolah yang ada di sekitar SMK Negeri 2 Teluk Kuantan mendapat imbasnya Pak ya. Oke, jadi itu teman-teman mengenai SMK Negeri 2 Teluk Kuantan dan beberapa jurusannya. Dengar-dengar nih Pak, kemudian juga banyak yang tanya, SMK 2 katanya mau buka jurusan baru Pak. Oh iya. Itu bagaimana tuh Pak? Ada 2 katanya Pak. Jadi gini, tadi saya lupa menyampaikan bahwa di sekolah kita ini sebetulnya sudah ada 8 jurusan. Oh iya. Jadi 2 yang baru ini karena belum menerima siswa, insya Allah pada tahun 2025 ini karena kita melaksanakan SPNB Iya. atau PPDB yang lama kan bahasa PPDB lama, yang ya. lama. Jadi kita akan menerima 2 jurusan baru lagi, yaitu pada jurusan Tata Boga dengan Tata Busana. Oke. Jadi untuk izin operasionalnya sudah diurus, Oke. sudah tercatat sekarang di Dapodik. Jadi sudah ada 8 jurusan, namun 2 yang baru ini siswanya akan kita terima nanti pada saat penerimaan siswa baru pada tahun 2025. 2025 ini Pak. Berarti ya, akan datang. SPMB tahun ini sudah bisa anak-anak kita ini mendaftar di jurusan yang baru Pak. Sudah bisa. Sudah bisa. Karena Alhamdulillah. izinnya sudah keluar. Karena izinnya sudah keluar. Iya. Oke. Oke, berarti itu ya Pak ya, untuk jurusan yang baru berarti sudah fix dibuka di tahun ini. Insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi gitu teman-teman, untuk yang bertanya mengenai jurusan baru, Pak itu jurusan barunya Pak, kapan dibukanya, kapan pendaftarannya dibuka dan segala macamnya. Nah, di sini kami sampaikan bahwa di PPDB atau sekarang disebutnya SPMB, seleksi penerimaan murid baru. Oke, itu namanya sekarang teman-teman, SPMB 2025. Nah, SMK Negeri 2 Teluk Kuantan sudah membuka 8 jurusan. Ya. 8 jurusan dengan 2 jurusan baru. Kita berharap dengan jurusan yang baru ini akan membawa dampak positif ya Pak. Sudah jelas. Sudah jelas, baik itu bagi SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ataupun bagi masyarakat ya Pak, atau anak-anak yang akan masuk nanti. Ya, semoga nanti dari lulusan-lulusan kita bisa menghasilkan SDM-SDM yang unggul. Oke, jadi itu untuk yang jurusan baru. Kemudian nih Pak, nih dari banyak sekali nih Pak pilihan jurusan yang menarik nih Pak. Untuk saat ini SMK Negeri 2 ini untuk umumnya SMK lah Pak. Iya. Itu kan ada magang gitu Pak. Ya betul. Nah, tentu kalau ada magang, berarti kita mengadakan kerjasama itu Pak dengan baik itu instansi, Iya. dunia industri, hotel dan yang lain-lainnya. Nah, kalau di SMK 2 ini Pak, sudah sejauh mana itu Pak? MOU kita itu Pak. Kalau untuk magang tadi ya, Iya. magang itu bahasa lainnya PKL. Iya, PKL. PKL atau magang, yang dimagangkan itu bisa siswa Iya. dan bisa juga tenaga pendidiknya. Nah, kalau masalah magang atau PKL kita, tentu kita harus memiliki mitra atau kita kenal dengan IDUKA. Kalau SMK itu wajib memiliki mitra tadi atau IDUKA tadi, tempat atau wadah untuk melanjutkan apakah siswa magang atau gurunya magang. Nah, alhamdulillah untuk sekolah SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, setiap tempat magang kita atau IDUKA, mitra kita tadi, kita sudah melaksanakan MOU untuk perhotelan. Contohnya sudah melakukan MOU yang di Jogja umpamanya, atau di Batam, di Pekanbaru,
dan di lain tempat. Begitu juga untuk jurusan yang lain. Kita sudah mulai sebelum memulai PKL itu didahului dengan MOU. Jadi harapan kita ke depannya MOU itu tidak lagi sebatas siswa magang atau guru magang. Oke. Lebih dari itu. Lebih dari Dia itu. bisa kerjasama dalam bentuk guru tamu kan. Iya. Nah, itu harus ada, dan juga mungkin dalam kerjasama pengadaan kebutuhan peralatan sekolah, karena masih ada dan sanggup perusahaan atau Iduka itu menyumbangkan. Oke. Kemarin PK itu ada PK skema lanjutan, skema ya pemadanan itu harus mencari mitra. Kalau dapat sekolah itu mencari mitranya, bantuannya, ketika dikoskan atau diuangkan, maka pemerintah akan membantu pula sepadan dengan bantuan dari mitra tadi. Oke. Jadi insya Allah kalau mitra kita atau Iduka kita tidak diragukan lagi, insya Allah sudah terjalin hubungan yang sangat baik. Oke, berarti begitu teman-teman ya. Kalau mengenai kerjasama SMK Negeri 2 dengan dunia industri dan yang lain-lainnya itu sudah dikatakan langsung oleh Pak Sukri, Pak Kepse kita, jangan diragukan lagi, ya Pak. Iya. Sudah terjamin. Sudah ya, Pak? terjamin. Sudah terjamin. Bahkan sampai ke Pulau Jawa itu Pak ya, Iya. ada Jogja, ada Bandung dan yang lain-lainnya Iya. Pak ya. Nah kita doakan atau untuk ke luar negeri itu apakah ada kemungkinan Pak? Bisa saja. Kemarin kan dari program PK masih ada itu program untuk PKL ke luar negeri, ke Jepang kalau nggak salah kan. Ya. Cuma tentu persyaratannya beda lagi kan. Ah, Nah, didahului mungkin dengan persiapan diri anak, yang terutama tentu bahasa kan. Kalau di Jepang tentu kita menggunakan bahasa Jepang. Nah sebelum berangkat itu mungkin diadakan dulu kayak materi atau mendalami bahasa Jepang, dan terakhir itu dibuktikan dengan tes kan. Nah kalau sudah lulus, kira tidak ada masalah lain lagi, ya kita akan memberangkatkan juga. berarti ada kemungkinan itu Pak ya? Bisa ada. Oke, berarti juga membuka peluang untuk siswa-siswanya berangkat ke luar negeri Pak ya, Iya. untuk menambah ilmu. Oke. Itu tadi dari yang disampaikan Pak Sukri. Kemudian ini ada anggapan-anggapan yang beredar nih Pak, yang sering kita dengar Pak, baik itu di masyarakat ataupun dari anak-anak yang mau masuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA khususnya SMK. Banyak saya dengar berita bahwa kalau masuk SMK itu hanya untuk bekerja. Jadi kalau mau kuliah jangan masuk SMK. Jadi saya rasa ini adalah persepsi yang gagal gitu Pak. Jadi ini bagaimana kalau dari Pak Sukri ini menanggapi ini Pak? Jadi begini, kita selagi istilahnya tenaga pendidik, Iya. kita harus memberi edukasi kepada masyarakat bahwa SMK itu bukan dipersiapkan atau hanya untuk bekerja. Iya. Nah, hari ini saya sampaikan bahwa tujuan pendidikan SMK atau kejuruan itu ada 3. Iya. Istilah itu dikenal dengan WBM. WBM. Ada juga orang bilang BMW. BMW kayak mobil Iya. Pak ya. Terserah lah. Pokoknya ada ketiga tadi. Ada W-nya, Ada ada W-nya, B-nya, ada ada- M-nya. Oke. Nah, W ini apa? W ini wirausaha. Oke, Wirausaha itu artinya ketika anak kita ini tamat kembali ke masyarakat, dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Oke. Nah, ini namanya yang disebut dengan kewirausahaan atau berwirausaha. Dia berwira swasta. Yang kedua, B, bekerja. Bekerja. Nah, bekerja ini bisa di swasta, di Iduka tadi atau dunia industri, dan bisa juga di lembaga atau instansi pemerintah. Oke. Karena pada saat ini ada juga manfaatnya penerimaan pada tingkat SLTA. tamatan SLTA ya. SLTA. Tentu terlebih terutama adalah SMK-nya. Iya. Kalau SMA kan umum, jangka panjang pendidikannya. Benar. Artinya melanjutkan kuliah. Nah, yang terakhir baru M. M ini artinya melanjutkan. Lanjut. Jadi tidak tertutup kemungkinan buat anak SMK untuk bisa kuliah. Oke. Nah, jadi tujuan dari pendidikan kejuruan itu tadi ada 3, melanjutkan, berwirausaha, bekerja, dan melanjutkan. Oke. Nah, di situ kan tidak ada lagi anak SMK
di Justik tidak boleh melanjutkan kuliah. Oke. Tidak seperti itu. Iya, setuju. Itulah tugas kita menyampaikan ke masyarakat. Oke, setuju kali Pak. Sangat setuju saya ini dengan pendapatnya Pak Sukri ini. Jadi sebenarnya kalau kita masuk SMK itu malah kita dapat lebih ya Pak. Ya, lebih Malah daripada dapat SMA. lebih daripada Ya. SMA gitu Ya. ya Pak ya. Bahkan kita bisa punya skill untuk langsung bekerja. Bisa. Kemudian kita juga dipersiapkan untuk berwirausaha. Iya. Bahkan untuk melanjutkan kuliah itu juga bukan kata yang mustahil kan Pak. Iya. Bahkan SMK Negeri 2 ini yang saya ingat itu, kalau ingat yang tahun lalu itu Pak, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya. Karena ada salah satu siswa kita nih Pak, terterima di universitas di China, Universitas Guangzhou. Guangzhou ya. Guangzhou China. Nah, Dari luar biasa. luar biasa. Dari jurusan akuntansi. Akuntansi, ya? Iya Pak. Ananda bernama Ida kalau tidak salah saya Pak, Ida. Jadi anggapan-anggapan yang gagal tadi menurut saya sudah terbantahkan langsung dengan Iya, itu. betul sekali. Kemudian juga yang lain-lainnya, tamatan-tamatan dari SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, ada juga yang lulus di UI, itu ada juga Pak. Banyak. Di perguruan tinggi negeri di Provinsi Riau itu sangat banyak Pak, bukan banyak lagi, sangat banyak. Dan juga yang melanjutkan di perguruan tinggi di Politeknik Kalteng Riau itu juga banyak Pak. Jadi siswa kita ini diterima begitu Pak. Jadi tidak ada lagi persepsi yang mengatakan tidak cocok kalau mau melanjutkan kuliah di SMK. Itu adalah hal yang salah teman-teman. Jadi sebenarnya kita beruntung masuk SMK ini karena dapat lebih, karena tadi ada 3 Pak ya. Ya. B, M, W. Bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Oke, kalau ingat SMK berarti ingat BMW. Ya. Ya Pak. Merek mobil tuh ya. Merek mobil Pak. Itu merek mobil mahal itu Pak. Menandakan SMK 2 itu adalah sekolah yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan tamat tadi Ya. BMW dia bisa membeli Bisa BMW. bisa membeli BMW. Iya. Kemudian juga alumni-alumni SMK 2 ini juga banyak yang berwirausaha ya Pak. Contohnya di daerah Kabupaten Kuantan Singingi ini sangat mudah kita jumpai Pak. Iya. Oh, ini alumni SMK 2 ini. Oh, yang punya usaha ini ternyata alumni SMK 2. Jadi begitu Pak. Oke, jadi sangat luar biasa teman-teman sebenarnya SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ini. Ya, kita sangat bangga Pak ya berada di lingkungan SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Oke. Kemudian nih Pak, dari tamatan tadi Pak, dari SMK ini Pak. Ya, bagaimana nih SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ini membekali siswanya agar lebih siap nih Pak menghadapi dunia kerja, dunia berusaha, dan dunia perkuliahan. Yang BMW tadi ini Pak. Iya. Bagaimana kita sebagai guru atau pihak sekolah mempersiapkannya Pak? Ya, saya rasa tentu sama. Iya. Hampir sama semua yang dilakukan antara SMK 1 dengan SMK lainnya. Jadi secara globalnya begini, atau secara sederhananya, ya di sekolah itu ada namanya teori yang diajarkan oleh guru produktif namanya kalau pada kejuruannya, dan juga ada guru yang mengajarkan adaptif normatif. Nah, untuk yang guru produktif, jadi dia sudah mengajarkan teori sesuai dengan kurikulum, dan mungkin ada juga penambahan atau inovasinya, tentu dilanjutkan lagi. Nah, kira-kira yang praktek yang dilakukan di sekolah ini matching nak dengan iduka. Nah, untuk membuktikan itu maka perlu lagi nanti ya untuk memperdalam anak tadi atau mematangnya, maka perlu lagi PKL tadi. Oke, kembali Jadi, lagi ke PKL tadi PKL. Pak ya. Jadi ada teori, ada praktek. Teori di sekolah diajarkan oleh guru kejuruan dan juga ada prakteknya yang didampingi oleh guru kejuruan tadi. Habis itu dilanjutkan lagi untuk magang atau PKL sesuai dengan jurusan masing-masing. Nah, di situ juga dibimbing oleh ahli-ahli yang ada di dunia industri tadi atau dunia kerja tadi. Nah, di situ siswa akan mendapat lagi pengalaman langsung. Ternyata ketika budayanya sekolah dengan budaya industri itu jauh berbeda. Nah, oleh karena itu dengan terbiasanya
6 bulan mudah-mudahan ketika dia tamat, dia memiliki skill dan memiliki budaya kerja dan lain sebagainya. Oke. Nah, dengan demikian bersinergiknya antara teori dengan praktek, baik praktek di Iduka, sehingga anak ini betul-betul kompeten atau memiliki skill yang sesuai yang kita harapkan. Saya rasa demikian. Berarti dipersiapkannya siswa SMK Negeri 2 ini tidak hanya di sekolah ya Pak, tidak Ya. hanya digodok di sekolah, tetapi juga dengan PKL tadi Ya. ya, diselaraskan dengan dunia industri dan dunia kerja. Betul sekali. Oke, jadi gitu teman-teman. Nah, ini untuk kedepannya nih Pak, apakah ada nih Pak target SMK 2 nih 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kira-kira ada tidak itu Pak? Ya, kalau manusia itu kan ataupun lembaga itu kan harus ada perubahan, Ah. harus ada target yang menuju ke arah yang baik. Tentu sekolah kita ini harus ada target, harus ada perubahan. Seperti saya yang sampaikan tadi, ada namanya program keunggulan atau pusat keunggulan pada perhotelan. Iya. Nah, kira-kira yang 6 atau yang 7 jurusan lagi juga meniru gaya-gaya atau program-program yang positif yang membawa perubahan ke arah yang baik pada jurusan lain tadi. Sehingga dengan demikian program atau pusat keunggulan itu bukan lagi pada perhotelan, tetapi ke 8 jurusan tadi. Oke. Karena kemarin ada namanya sesuatu pembaruan, kita kan melibatkan guru semua jurusan, Benar. lintas jurusannya dan termasuk kajurnya. Kajurnya kan ikut terlibat. Sehingga dia lagi tinggal menerapkan pada jurusannya. Jadi harus ada target perubahan. Harus ada target. Jadi artinya anak yang kita tamatkan itu terpakai di masyarakat dan sesuai kebutuhan atau zaman saat ini. Oke. Berarti ini target kedepannya adalah kalau seperti tadi yang perhotelan SMK PK hanya satu, target kedepannya adalah semuanya lagi Pak? Iya. Semuanya lagi yang PK? Walaupun kita tidak dapat bantuan lagi istilahnya kan. Oke, walaupun tidak dapat bantuan lagi, yang penting kita terus upgrade gitu Iya. Pak ya? Update terus. Upgrade Pak. Oke, itu tadi mengenai SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ini agak beralih sedikit nih nggak apa-apa Pak ya? Soalnya banyak nih Pak, karena mungkin waktunya sudah dekat juga, banyak yang tanya-tanya nih Pak mengenai PPDB tadi Pak yang sudah berganti nama tadi, yang sekarang namanya jadi SPMB Ya. tahun 2025 nih. Untuk seleksi penerimaan murid baru nih Pak, ini bagaimana nih Pak persiapan SMK Negeri 2 Teluk Kuantan dan berapa kira-kira jumlah yang akan diterima itu Pak? Karena sudah banyak yang nanya nanti takutnya kami ketinggalan atau apa segala macam. Iya. Nah, Jadi berhasilnya sebuah program itu apabila sudah jauh sebelum harinya sudah dipersiapkan, benar. nah, sudah matang perencanaannya. Nah, tadi menyinggung PPDB itu nama sebutan yang lama. Iya. Sekarang SPMB. SPMB. Kerjanya atau pekerjaan yang kita lakukan, siapa yang terlibat itu juga. Itu juga Tidak ada bedanya. tidak kan? ada bedanya. Nah, tentu kita akan mengikuti aturan yang berlaku pada saat ini. Namun sampai saat ini aturan yang secara resmi belum keluar. Tentu kita menyusun program ini berdasarkan aturan yang lama. Sejarah yang lama. Ya saya rasa hampir sama, tidak jauh berbeda. Kalau dulu namanya zona kan, Iya, zonasi. zonasi. Ya, sekarang namanya berdomisili. Berdomisili. Dulu namanya PPDB, sekarang namanya SPMB. Nah, masih ada jalur prestasi, jalur afirmasi, masih ada lagi jalur apa? Pindah orang tua. Pindah orang Iya. tuanya pindah bekerja. Kalau gitu. orang tuanya pindah bekerja, tentu anaknya di bawahnya kan? Iya, benar. Maka dia akan masuk ke sekolah daerah yang baru tempat orang tuanya bekerja. Jadi saya rasa bersama nggak jauh berbeda. Kecuali mungkin pada SMA itu agak berbeda sedikit. Oh, SMK malah yang berbeda Pak ya? Ya, maksudnya berbeda dengan SMK. Oh, berbeda. Artinya kalau di suatu tempat itu anak itu mau jurusan otomotif namanya. Iya. Ternyata memang ada SMK di situ. Iya. Ini maksudnya pada area yang sama ya atau kabupaten, katakan Kabupaten Kuansing. Dia tinggal pada lingkungan SMK yang tidak ada jurusan otomotif. Benar. Sementara anak itu pinginnya Jurusan otomotif. otomotif. Tentu dia tidak akan memilih SMK yang berada di dekat tempat tinggal dia. Iya, benar. Berarti dia harus mencari sekolah lain. Nah, ternyata kan jauh dari rumahnya. Nah, kalau pakai zonasi atau domisili,
berarti anak ini tidak jadi kuliah atau maksudnya sekolah di tempat yang ada jurusan otomotif. Berarti dia harus masuk jalur apa itu Pak kalau seperti itu? Nah kalau seperti itu artinya mungkin zonasi ini kalau diberlakukan yang khusus untuk SMK ini harus dihilangkan yang ini. Oke. Kalau enggak kita kan menghambat minatnya. Iya. Dia mau menjadi ahli mesin. ya ahli mesin. Nah, ahli otomotif. Lingkungannya SMK ada tapi tidak ada jurusan itu. Oke. Apakah dipaksa dia katakanlah jurusan lain selain daripada otomotif? TKJ lah. Iya TKJ. Mungkin anak ini macet sekolahnya. Iya. Sehingga banyak yang kita jumpai, kenapa seperti ini? Anak itu nyatakan, saya dulu maunya otomotif katanya. Iya. Ternyata saya masuk pada jurusan ini. Nah, kemarin ada juga hal seperti itu yang ditemukan. Akhirnya dia minta pindah. Ya kita kan harus mengikuti cita-cita anak kan. Kira-kira seperti itu. Iya. Berarti tahun ini dengan tahun kemarin itu tidak banyak berubah ya Pak ya. Tapi yang berubah itu malah hanya namanya itu Pak ya. Ya. Dari Bisa PPDB. kira-kira seperti itu. Dari PPDB menjadi SPMB. Tetap ada jalur zonasi tadi. Ya. Tetap ada jalur afirmasi. Ya. Tetap ada jalur prestasi. Prestasi ada. Ya. Atau ada juga jalur pindah orang tua. Ya. Gitu. Oke, jadi untuk teman-teman podcast SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, silakan tonton video kami ini nanti untuk kejelasan tentang PPDB. Kemudian kita lanjut nih Pak di pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke Pak. Apakah ini Pak sudah ada nih Pak aturan yang bakunya dari SPMB tahun 2025 nih Pak? Yang bakunya itu memang belum ada edarannya. Ya kan, biasanya kan ada tuh dari dinas, nanti akan disampaikan ke sekolah. Nah tadi ada berapa siswa diterima kan? Istilahnya daya tampung. Oh iya, daya tampung tadi Iya. Pak, ketinggalan kita Pak. Atau berapa kita Menerimanya. Nah tentu berbeda dengan tahun yang dulu. Kalau tahun ini kalau kita menambah 2 jurusan katakanlah 2 kelas, berarti rombelnya menjadi 15. Iya. Kalau dulu kan 13 rombel. Iya. Nah sekarang 15 rombel. Satu rombel itu maksimalnya kan 36. Iya. 36 siswa kan. Iya. Nah 36 kali 15. Kira-kira jumlahnya 540. 540. Lebih kurang 540 ya Pak ya. 540 siswa. Oke, jadi begitu Untuk teman-teman. 8 jurusan. Oh, karena ada jurusan yang baru. Iya. Kalau untuk jurusan yang lama masih tetap kita menerima seperti yang lama. Iya. Oke, Kira berarti seperti itu. Atau nanti melihat situasi lah kan. melihat situasi Pak ya. Mungkin ada aturan-aturan yang berlaku nanti Pak. Iya. Iya, jadi Kita begitu. tetap mengikuti aturan. Tetap mengikuti aturan. Oke, jadi SMK Negeri 2 Teluk Kuantan akan tetap mengikuti aturan yang berlaku nantinya mengenai SPMB tahun 2025 Iya. ini teman-teman. Ya, jadi untuk yang bertanya berapa sih Pak diterimanya di SMK Negeri 2, apakah berkurang, apakah bertambah? Iya. Ini jawabannya sudah pasti ada nih teman-teman. Bertambah. Bertambah. Karena kita punya 2 jurusan baru. 2 jurusan baru. Lebih kurang totalnya 540 siswa akan diterima di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan dalam 8 jurusan. Iya. 8 jurusan. Luar biasa banyak sekali jurusan di sini, Pak. Oke, mengenai SPMB tadi, ini kita akan masuk ke mungkin sudah bagian akhir-akhir nih Pak. Ya Pak, sudah mungkin akhir-akhir sebagai pertanyaan obrolan kita ini Pak. Ada tidak ini Pak pesan khusus dari Pak Kepsek kita untuk calon siswa baru nantinya, dan calon orang tuanya, gitu Pak. Oke, silakan. Jadi saya himbau kepada masyarakat, ya kalau ingin sukses anaknya, masukkanlah ke SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Oke, setuju Pak. Oke, cukup Pak. Saya rasa demikian. Oke, cukup ya. Jadi itu teman-teman dari Pak Kepsek kita, satu kata terakhirnya, kalau ingin sukses masuk ke SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ya. Sesuai dengan tagline podcast kita pada hari ini, itu adalah masa depan cerah bersama SMK Negeri 2. Mungkin hanya itu saja bincang-bincang kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada bintang tamu kita yang sangat luar biasa hari ini. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita, sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Semoga untuk kedepannya Pak Kepsek kita ini selalu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.